Setiap gadis mungkin pernah memiliki fantasi indah tentang cinta dan pernikahan. Tetapi tidak semua pernikahan adalah yang diinginkan dan diberkati. Wah, Tuan Mo, apakah cincin ini cincin pernikahan Anda? Ini adalah belenggu. Cucu tertua keluarga Mo Yun Sheng, kembali memiliki kekasih baru. Tengah malam bertemu mesra dengan seorang wanita seksi di bar. Rumor pernikahan rahasia kembali mencuat. Dasar anak durhaka. Kakek, Kamu segera pulang. Lusisi. Apalagi yang sudah kamu lakukan? Mengapa kamu kembali? Kapan aku akan kembali? Apakah aku masih perlu melapor padamu sebelumnya? Kita bicarakan ini setelah kamu tenang. Kamu berpura-pura suci? Kamu pergi menemui kakek? Bukankah itu untuk mengadu? 2 minggu sekali, tidak cukup untukmu. Sekarang aku memberikannya kepadamu, tapi kamu tidak mau. Kamu ini munafik. Mo Yun Sheng, lepaskan aku. Alat penghangat ranjang. Kamu tidak punya hak menolakku. Sudah 3 tahun. Sekalipun pernikahan ini bukan keinginanmu. Tapi, bisakah kamu memberiku sedikit saja rasa hormat? Hormat? Wanita licik dan kejam sepertimu masih mengharapkan rasa hormat dari orang lain? Sejak 3 tahun yang lalu, saat kamu mencelakai Benin, aku hanya punya kebencian untukmu. Lepaskan aku. Ya, istrinya seharusnya bukan aku. Su Benin, cahayanya, mimpi burukku. Berita terbaru. Krisis keuangan keluarga Lu pecah akan menyelamatkan diri melalui pernikahan dengan keluarga. Mo Yun Sheng. Ternyata itu kamu. Tolong. Sisi. Apa yang kamu lakukan? Aku dengar seperti ada orang di dalam. Ada listrik di dalam. Guru tidak mengizinkan masuk. Aku akan mencari guru. Hei Benin. Mengapa Benin belum kembali? Sudahlah, biarkan saja. Kakak. Kamu baik-baik saja? Aku kira pernikahan ini adalah hadiah dari surga untukku. Membuatku bertemu kembali denganmu. Namun tidak kusangka. Kakek, keluarga lu ingin menyelamatkan diri. Kenapa harus mengorbankan pernikahanku? Aku hanya akan menikahi Benin. Sifat orang-orang keluarga Su. Aku yang paling tahu. Jika kamu tidak menikah dengan Sisi. Perempuan-perempuan keluarga Su. Aku tidak akan peduli. Su Benin. Kamu adalah Lusisi. Kamu Lusisi kan? Aku berterus terang padamu. Aku sudah punya seseorang di hatiku. Ingin menikah denganku? Menyerahlah secepatnya. Omong kosong apa yang kamu katakan itu. Cepat minta maaf pada Sisi. Kakek, dendam keluargamu dan keluarga Su, itu semua sudah berlalu di kehidupan sebelumnya. Mengapa masih harus melibatkan kami? Jika kamu benar-benar ingin memisahkan kami berdua, tidak masalah, aku tidak akan memakai nama belakang Mo lagi. Anak kurang ajar. Kakek Mo, jangan marah lagi. Nanti sakit. Lihat Sisi sungguh berbakti. Jangan berpura-pura baik di sini. Ada apa? Keluarga lu sungguh licik. Jika terjadi sesuatu pada Benin, aku akan menuntut balas darimu. Aku tidak pernah menyangka hubungan baik yang aku kira ternyata menjadi rebutan kekasih.
Dan pemeran utama sebenarnya dari cerita ini adalah orang yang aku cintai dan sahabat terbaikku dulu. Kakak, bola ini milikku. Ini. Terima kasih. Adik perempuan. Ada apa? Apakah kamu tahu siapa pemilik jepit rambut ini? Dia menyelamatkan nyawaku. Dia bernama Su Bening. Terima kasih. Aku pasti akan menemukannya. Benin, nyawaku kamu yang menyelamatkan. Semua orang yang menyakitimu, aku akan membuat mereka membayar mahal. Sejak kapan Benin juga menyelamatkan Mo Yunsheng? Presidenmu, semuanya atas perintah Lu Sisi. Dia hanya menyuruhku memberi pelajaran pada Nona Su. Aku tidak bisa mengendalikan kecepatan. Aku sungguh tidak bermaksud membunuh orang. Dia memfitnah. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Saya sama sekali tidak mengenalnya. Manajermu, saya punya catatan transfer. Lu Sisi, buktinya sudah jelas. Apalagi yang bisa kamu sangkal? Pergi. Ini tidak mungkin. Lu Sisi, kudengar kamu tidak memiliki orang tua sejak kecil untuk mendidikmu. Benar saja, kepribadianmu sangat buruk. Demi meraih status tinggi keluargamu dan menyelamatkan keluargamu, sungguh, kamu berani melakukan segala cara yang jahat? Mo Yunsheng, kamu harus minta maaf padaku. Jangan berpura-pura menjadi pahlawan di sini. Kamu melakukan segala cara. Bukankah itu hanya untuk menikah dengan keluargamu? Wanita yang rela membayar untuk menikah? Jangan sia-siakan kesempatan. Apa maksudmu? Lu Sisi, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya menjadi nyonyamu. Penderitaan yang dialami Benin akan kukembalikan kepadamu 1000 kali lipat. Akhirnya aku setuju untuk menikah. Karena grup Lu. Dan juga karena aku sangat mencintainya. Kupikir waktu akan menunjukkan segalanya. Bergaul setiap hari. Mo Yunsheng cepat atau lambat akan mengerti orang seperti apa aku ini. Tapi aku tidak menyangka. Berita terbaru. Aliansi pernikahan keluarga Mo dan Lu. Grup Lu, harga saham jatuh. Hidup kembali. Terima kasih kepada semua yang telah datang ke pernikahanku. Sekarang mempelai pria bisa mencium mempelai wanita. Lu Sisi, apapun yang akan kamu hadapi nanti, itu semua adalah ulahmu sendiri. Membalas dendam pada seseorang, cara yang paling kejam adalah membiarkan dia hampir mendapatkan apa yang diinginkannya dan selalu hanya sedikit lagi. Keluarga Lu telah resmi melewati masa sulit dan kembali ke jalurnya. Masa pernikahan kita 3 tahun akan segera tiba. Saya harap kamu menepati janji. Jangan macam-macam. Kamu pikir saya ingin hamil anakmu? Sebaiknya begitu. Saya jelas sudah terbiasa dengan kebenciannya. Tapi kenapa hati saya masih sakit?
minta Kisong datang kemari. Pantas saja saya disuruh kemari. Mo Yunsheng, benar-benar semakin keterlaluan. Selama 3 tahun bersama, dia sama sekali tidak terlihat seperti Dr. Qi, orang yang bisa mencelakai nyawa. Dokter Qi, hari ini bukan hari pemeriksaan rutin. Kenapa kamu datang? Saya ada perjalanan dinas lusa, jadi saya datang sehari lebih awal. Nyonya Mo, limpa dan lambungmu sangat lemah, tidak bisa lagi minum obat-obatan yang merangsang. Misalnya, pil. Sudah tahu. Saya akan pulang dan meresepkan obat untuk memulihkan tubuhmu. Salep ini bisa menghilangkan memar. Terima kasih. Kamu tahu, dia sudah kembali. Siapa? Berita terbaru dari Berita Malam, Mo Yunsheng dan Su Beining berciuman mesra, cinta lama bersemi kembali. Benin, kenapa kamu kembali? Kenapa? Kamu tidak menyambutku? Bukan begitu. Aku hanya ingin bilang, kenapa kamu tidak memberitahuku terlebih dahulu, agar aku bisa menjemputmu. Aku ingin memberimu kejutan. Benar, Benin kembali, seharusnya aku senang. Tapi kenapa? Rasanya tidak sebahagia itu. Menurutmu, Tuan Mo, sebenarnya dia suka siapa? Orang-orang dengan status seperti mereka masih membicarakan cinta? Hanya saja dengan siapa ada keuntungan? Atau dengan siapa nyaman bergaul? Ya dengan dia saja. Benar juga. Sisi, sudah dengar belum? Mantan pacar Tuanmu sudah kembali. Aku tahu. Maksudmu Nona muda Su yang mengalami kecelakaan 3 tahun lalu dan terluka parah itu? Sumber gosipmu cukup luas, ya, sampai sedetail itu. Tentu saja. Pernikahan ini hampir berakhir, aku masih istrinya, yang tidak diakui. Sisi, siapa nama lengkap nona muda itu? Kalau tidak salah? Su Benin. Apa kalian tidak perlu bekerja? Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan pada Benin? Apapun yang kukatakan, kamu tidak akan percaya. Jadi, untuk apa bertanya? Aku akan mengawasimu setiap saat. Kamu tidak akan bisa menyakiti Benin lagi. Kalau begitu, kenapa tidak kamu awasi saja dia? Aku khawatir dia punya terlalu banyak musuh, dan orang lain yang akan bertindak. Benin itu polos dan baik hati. Kamu pikir dia sama sepertimu, berhati jahat? Aku memang tidak sama dengannya. Apakah kamu benar-benar begitu peduli padanya? Tampaknya 3 tahun ini. Pertunangan yang menyiksa ini, akhirnya akan berakhir sepenuhnya. Yun Sheng. Aku datang untuk mengambilnya. Hadiah yang katamu akan kau berikan padaku, entah kenapa jadi begini. Aku samar-samar melihat seorang wanita diam-diam masuk ke kantor. Sepertinya Siapa? Su Benin. Lama tidak bertemu. Sisi, aku akan mencari guru. Sepertinya ada seseorang. Aku tidak berani bicara. Aku takut aku salah lihat. Jangan takut. Aku ada di sini. Tidak ada yang berani berbuat apa-apa padamu. Aku memang pernah ke kantormu, mengirim dokumen. Kamu tidak ada. Aku meletakkan dokumennya lalu pergi. Jika kamu tidak percaya, bisa periksa rekaman CCTV. Siang ini, CCTV dari jam 2 sampai jam 3 rusak. Sisi. 3 tahun tidak bertemu. Aku sudah memaafkan. Kamu menyakitiku. Kenapa kamu masih tidak mau melepaskanku? Minta maaf pada Benin. Aku bilang aku tidak melakukannya. Kamu memiliki reputasi yang buruk, membuat orang tidak bisa mempercayaimu. Begitu?
Apa yang kamu lakukan? Yun Sheng. Panas sekali. Aku sudah menyiramnya dengan air dingin sepanjang pagi. Masih bisa membuatmu kepanasan. Sungguh keajaiban. Dia juga berbohong. Apakah dia bisa dianggap bereputasi buruk? Aku hanya salah bicara sesaat. Tidak penting. Tapi sekarang aku bisa minta maaf kepadamu. Karena aku hanya meminta maaf atas apa yang telah kulakukan. Lu Sisi, 3 tahun akan segera tiba. Aku juga tidak ingin melanjutkan lagi. Bapak Mo, luangkan waktu. Mari kita selesaikan prosedur perceraian bersama. Lu Sisi, kamu tetap saja sombong seperti biasa. Kamu lebih baik patah daripada bengkok, tidak tahu cara menyenangkan pria. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku. Yun Sheng, lihat dia. Kamu harus membantuku membalas dendam. mengenai masalah ini, tidak ada bukti nyata. Sebaiknya dihentikan sampai di sini saja. Tapi itu adalah pakaian yang kamu belikan khusus untukku. Nanti akan kubelikan yang baru lagi untukmu. Yun Sheng ternyata tidak mendukungku tanpa syarat. Apa karena lu Sisi? Tidak bisa. Aku harus segera mengusirnya sepenuhnya. Benin? Ada apa, Benin? Benin? Baik. Aku akan mendengarkanmu. Asisten Lin, baju Tuan Mo kotor. Pergilah ke ruang istirahat, aku menyimpannya di baris kedua. Rak 3, ada jas tangan. Tolong berikan padanya. Baik. Dia mungkin tidak ingin melihatku sekarang. Anda melakukan segalanya, sungguh sangat teliti. Hanya perasaan sepihak saja. Aneh. Belakangan ini mengapa tidak hanya sangat lelah, tapi juga selalu ingin muntah. Kamu selalu mengurus orang lain dengan begitu baik. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Kakak Wen Yu, mengapa kamu datang? Mo Yun Sheng yang melakukannya. Bukan, saya sendiri yang menggoresnya. Sungguh. Sudah kuduga kamu tidak akan mengakuinya. Sudahlah, lukanya sangat dalam. Akan sangat sakit saat dibersihkan. Aku sangat berharap kamu bisa berteriak kesakitan. Menangis? Jika begitu, aku bisa bersamamu. Menanggungnya bersama. Kamu selalu sendiri? Menanggung semua penderitaan ini? Dengan status apa kamu? Menemaninya berbagi beban? Mo Yun Sheng, kamu masih berani datang? Lepaskan saya. Dulu kamu begitu gigih, ingin menikah denganku. Sekarang menyuruhku melepaskanmu. Sisi, lepaskan dia. Dengan kekasih di sini, tentu saja menjadi lebih berani. Kak Wen Yu datang menemuiku untuk urusan pekerjaan. Benar. Masa 3 tahun sudah tiba? Hari ini, aku datang untuk membawanya pergi. Berani sekali membawanya pergi. Yun Sheng, minumlah air. Jangan ganggu aku. Mo Yun Sheng, aku beritahu kamu, jika kamu tidak memperlakukan Sisi dengan baik, 3 tahun kemudian, aku akan menggantikanmu dan menjadi pilihan pertamanya. Apa kamu mengerti? Kamu berani sekali membawanya pergi? Justru karena aku lebih pantas mencintainya daripada kamu? Hanya berdasarkan cinta atau tidak, sepertinya tidak cukup. Kalau kamu tidak mencintainya, kenapa kamu tidak membiarkannya pergi? Aku tidak akan membiarkannya pergi. Apa yang bisa kamu lakukan padaku?
Kamu? Sisi, Sisi. minggir. Ini. Apa yang terjadi? Selamat, Nyonya Mo. Anda hamil? Bagaimana ini bisa terjadi? Padahal setiap kali aku selalu minum obat, kenapa bisa hamil? Menurut perkiraanku, usia kehamilan sekitar 3 minggu. Mungkinkah kejadian waktu itu? Jangan khawatir, aku tidak akan mengancammu dengan ini. Perceraian bisa berjalan seperti biasa. Aku sanggup membesarkan anak ini sendirian. Anakku, mengapa hanya kamu yang membesarkannya? Kupikir kamu akan bertanya padaku, bagaimana kamu tahu anak itu anakmu? Aku sangat mengenal setiap bagian dirimu, termasuk sifatmu. Lalu apakah kamu masih berpikir aku yang mencelakai Su Beining? Lu Sisi hamil. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah. Ayah sudah pergi terlalu lama. Aku hampir lupa wajah ayah. Aku ingat waktu kecil, ayah bilang padaku, terima kasih sudah memilih ayah menjadi ayahku. Tapi sebenarnya akulah yang harus berterima kasih kepada ayah. Aku benar-benar berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayah, agar aku bisa belajar menjadi ayah yang baik lebih awal. Ayah sedang melihat apa? Aku sedang melihat kakekmu. Bukan. Dari mana datangnya anak ini? Sayang, lihat apa yang ayah sedang lakukan. Anak, apa aku benar-benar akan punya anak? Sayang, menurutmu, apa kamu akan membawa perubahan pada hubungan kami? Ayahmu, apa dia benar-benar ingin mempertahankanmu? Su Beining, kenapa kamu datang? Tentu saja, untuk peduli padamu, dan juga pada calon anakku. Tentu saja untuk mengkhawatirkanmu. Dan mengkhawatirkan anak masa depanku. Apa anakmu, Yun Sheng belum memberitahumu? Demi anak ini, kau boleh tinggal sementara. Setelah anak ini lahir, kau dan dia tidak akan punya hubungan apa-apa lagi. Dan aku akan menjadi ibunya. Kalian bermimpi. Trik hamil ini memang sangat cerdik. Bisa membuatmu menjadi Nyonya Mo setahun lebih lama. Tapi Sisi, Yun Sheng mencintaiku. Cepat atau lambat kau akan diusir. Kado ini aku taruh di sini dulu. Kau harus merawat dengan baik anak masa depanku. Tidak ada yang bisa merebut anakku. Aku tahu betul bagaimana sakitnya dibesarkan oleh orang tua yang tidak mencintai anaknya. Sekarang Rasakan pikirkan baik-baik di akibatnya. sini. Karena dia tidak tulus menyambut anak ini. Sayang, ibu akan membawamu pergi. Lu Sisi. Lepaskan aku, Mo Yun Sheng. Tanpa izinku, siapa yang mengizinkanmu pergi? Lepaskan aku. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku sedang hamil. Kamu tidak boleh menyentuhku. Begitu saja. Lalu kamu ingin bagaimana lagi? Dulu, kamu tidak pernah memelukku seperti ini. Jangan berpikir yang aneh-aneh.
Aku hanya takut seseorang di tengah malam membawa anak keluargamu kabur. Jika kamu tidak terbiasa, aku bisa mencari tali. Tidak perlu. Begini saja sudah bagus. Pelukan ini sudah kupikirkan bertahun-tahun. Sayangnya, sekarang setelah benar-benar mendapatkannya, aku juga benar-benar harus pergi. Jika kamu tidak ingin tidur, kita bisa melakukan hal lain. Tidak perlu. Lusisi, dia hanya bersikap lembut padamu sementara kamu tidak boleh melunak. Ini sepertinya pertama kalinya aku naik mobilmu. Asalkan kamu patuh, nanti akan ada banyak kesempatan. Kakak Chen, awasi Nyonya. Setelah selesai, aku akan menyuruh sopir untuk menjemputnya. Baik, Tuan Mo. Sayang, ucapkan selamat tinggal pada ayah. Nyonya? Nyonya? Kakak Chen, aku minta maaf. Teknisi nomor 1, meninggalkan tugas saat jam kerja. Apa itu tidak bagus? Aku hanya ingin merasakan hidup. Bukankah kamu pergi ke kantor? Aku juga ingin merasakan hidup. Sekarang sudah selesai merasakan. Bisakah kita kembali? Pelayan? Permisi, apakah di sini ada makanan yang rasanya lebih kuat? Ini terlalu hambar. Saus pedas juga boleh. Ada. Aku sengaja berpesan pada dapur untuk memasaknya lebih hambar demi kesehatanmu. Sudah kuduga, kamu hanya peduli pada kesehatanku, tidak peduli perasaanku. Pelayan, kemarilah. Halo Tuan. Sajikan beberapa hidangan khas dengan rasa kuat di sini. Baik Tuan. Makanlah. Aku mau ke toilet. Aku mau ke toilet. Kamu mau ikut juga? Jika kamu bekerja sama dengan baik dan tidak memikirkan untuk kabur lagi, aku juga tidak akan repot-repot mengawasimu. Bekerja sama ya. Aku tidak percaya. Maaf, apakah masih ada orang di dalam? Saya tidak terlalu memperhatikan. Istri saya sedang hamil. Sendirian, mungkin kurang nyaman. Bisakah Anda membantuku menjaganya sebentar? Baiklah. Terima kasih. Lu Sisi, Mo Yunsheng, kau benar-benar bersungguh-sungguh meskipun tidak tahu langkah mana yang salah, sehingga anak ini ada. mengetahui semua yang dia lakukan. Demi anak ini, tetapi merasakan kebaikannya padaku, kenapa aku masih tidak bisa menahan perasaanku? Sebenarnya, aku selalu ingin menjadi ayah yang baik. Hanya saja, sebelumnya aku tidak terlalu yakin, apakah aku mampu memikul tanggung jawab sebagai ayah? Aku juga tidak ingin terlalu berlarut-larut denganmu. Meskipun tidak tahu di mana letak masalahnya. Tapi karena dia sudah datang, tidak ada lagi alasan untuk mengusirnya. Dan aku adalah orang yang bisa ditinggalkan kapan saja, begitukah? Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Bibi, Anda baru saja pulang dari luar negeri, saya sangat merindukan Anda. Benin, saya sengaja membawakan sarang burung walet kualitas premium untukmu. Tubuhmu tidak sehat, kamu harus memulihkannya dengan baik. Ayo, masuk ke dalam. Siapa yang menyentuh sarang burung walet premiumku? Itu khusus. Untuk Benin. Saya yang meminumnya. Siapa yang memberimu keberanian? Tentu saja Yunsheng.
Dia bilang saya sering pingsan, dia khawatir tubuh saya tidak sehat, dia menyuruh saya minum lebih banyak untuk memulihkan tubuh. Sudah diminum ya sudah? Tinggal beli lagi. Kapan kamu juga membela dia? Bukankah kalian akan bercerai? Saya berubah pikiran. Ikut saya. Kakak Yunsheng, kapan Anda akan bercerai dengan Lu Sisi? Kapan kamu akan bercerai dengan Lu Sisi? Sisi sedang hamil sekarang. Untuk saat ini, saya tidak bisa berpisah dengannya. Lalu bagaimana dengan saya? Maafkan saya. Apa maksudnya maafkan saya? Apakah kamu akan meninggalkan saya demi anak itu? Sebenarnya bukan hanya karena anak itu. Juga karena lu. Jangan bicara lagi. Berapapun lamanya, saya akan menunggumu. Kakak Yunsheng, tanpa kamu, saya benar-benar tidak bisa hidup. Sisi. Kakak Yunsheng, jangan pergi. Benin, kita bicara lagi nanti. Mengikat hati pria dengan anak? Bagaimana jika tidak ada anak itu? Ini pertama kalinya kakak datang, ya? Giliranmu, minum sekarang. Minum dong, minum, 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 saya tuangkan untukmu. Saya benar-benar tidak bisa minum, kakak. Sungguh tidak bisa minum, kakak. Belum cukup berisiknya? Kenapa? Hanya kamu yang boleh punya banyak wanita, sementara aku tidak boleh bersenang-senang. Bagaimana kondisimu sekarang? Masih berani minum? Ini minuman. Kalau tidak percaya, coba saja. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kesabaran manusia ada batasnya. Batas kesabaranku sudah tercapai. Aku akan menjadi gila. Kalau kamu tidak suka, biarkan aku pergi. Kesabaranku juga ada batasnya. Jika kamu terus bermain-main dengan tipuan ini, aku tidak keberatan mengirimmu ke sanatorium. Pada saat itu, kamu akan menjadi alat mengandung sejati tanpa kebebasan dan tanpa harga diri. Bayi itu akan diambil segera setelah lahir, dan kamu tidak akan bisa melihatnya lagi. Mo Yunsheng, apa kamu benar-benar membenciku seperti itu? Tentu saja. Yang seharusnya duduk di sampingku, bukan kamu. Bukan begitu? Aku mengerti. Sisi, kamu akhirnya menghubungiku duluan. Terakhir kali kamu pingsan, aku sangat khawatir. Tapi Mo Yunsheng memasang jaring-jaring di sekitarmu, aku sama sekali tidak bisa menghubungimu. Kak Wenyu, aku hamil. Apa katamu? Aku bilang aku hamil. Jadi maksudmu, demi anak ini, kamu akan membatalkan perjanjian perceraian 3 tahun itu dan tetap hidup sebagai suami istri dengan Mo Yunsheng? Justru sebaliknya, aku berharap kamu bisa membantuku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin menjaga anakku, tidak ingin dia jatuh ke tangan orang lain. Baiklah, aku setuju, Sisi. Aku harap kamu bisa membawa aku dan anakku pergi bersama. Aku berjanji padamu, aku akan memperlakukan anak ini seperti anakku sendiri. Aku akan segera mengaturnya. Jangan sampai Mo Yunsheng tahu. Tenang saja. Nyonya Mo, Anda ada janji pemeriksaan kehamilan hari ini. Kira-kira jam berapa Anda tiba? Segera sampai. Baiklah, oke. Halo. Aku sudah membuat janji dengan Dr. Qi. Dr. Qi ada simposium, dia pergi dan memintaku untuk menggantikannya. Silakan berbaring di sini.
Sebelum pergi, aku harus bertindak seperti biasa agar tidak dicurigai oleh Mo Yunsheng. Sayang, Mama pasti akan membawamu pergi. Jangan lihat ponsel terus, temani aku mengobrol. Tentang apa yang kubilang terakhir kali soal aku dan Lusisi. Kau akhirnya mau menemaniku. Kenapa lagi-lagi soal Lusisi? Benin, ada beberapa hal yang harus aku jelaskan. Apa yang kalian lakukan? Ada apa ini? Obat biusnya tidak cukup. Dia terbangun. Tahan dia. Aku sudah menjadwalkan pemeriksaan kehamilan, bukan operasi. Lepaskan aku. Aku sudah memutuskan. Bersama Lusisi. Kebetulan sekali, aku juga ada hal tentang Lusisi yang ingin kukatakan padamu. Kau demi Lusisi ingin meninggalkanku. Kau menganggapnya orang sendiri, tapi dia belum tentu menceritakan segalanya kepadamu. Apa maksudmu? Aku juga dengar dari orang lain. Wanitamu itu, dengan pria lain, telah mengandung anak. Mereka berdua diam-diam, masih temanku yang memberitahuku. Xiao Wenyu. Lepaskan aku. Kalian sebenarnya mau apa? Mencuri milik orang lain? Harus dibayar dengan milik sendiri. Kau orangnya Subeining. Itu tidak penting. Operasi pengangkatan rahim akan segera berakhir. Tidak bisa. Anakku, tidak. Anak itu anakku. Jika orang di luar sana berbicara sembarangan, tim hukum akan menanganinya. Tapi ibumu sudah mendengarnya dan memasukkannya ke dalam hati. 2 hari ini, dia berencana mengatur orang untuk melakukan tes DNA. Ibuku sudah tahu. Ibumu khawatir kamu akan kesulitan, jadi dia berencana melakukannya secara diam-diam. Sama sekali tidak perlu. Itu belum tentu. Ibumu baru saja menghubungi orang yang melakukan tes DNA, dan Lusisi langsung memesan operasi aborsi. Menurutmu, apakah dia menyembunyikan sesuatu? Operasi aborsi apa? Rumah sakit ini milik temanku. Kalau tidak, sampai sekarang, kita semua akan dibohongi oleh Lusisi. Lusisi, pertunjukan sudah dimulai. Mana orangnya? Cepat, kamu ke sana. Kamu ikut aku. Segera temukan dia. Tidak, bertahanlah, anakku. Tidak. Yunsheng, tolong aku. Sayang, lihatlah Mama. Yunsheng. Mama sudah bangun. Itu anakku. Biarkan Mama memeluknya ya. Yunsheng, Subenin, ingin membunuh anak kita. Masalahnya sudah jelas. Semua ini kau yang merencanakan sendiri. Dan masih ingin menjebak Benin. Aku yang merencanakan? Rumah sakit salah jadwal, mengubah jadwal prosedur penghentian kehamilanmu, tercatat sebagai operasi pengangkatan rahim. Membuat keributan sebesar ini, tapi hasilnya hampir sama. Anaknya tiada, kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Anakku. Bisa mempertahankan 1 nyawa, sudah cukuplah. Anakku. Bukankah kau ingin pergi bersama Xiao Wenyu? Sekarang terserah padamu. Lagi pula kau sudah tidak berguna. Aku tidak menjadwalkan prosedur penghentian kehamilan. Aku benar-benar hanya pergi untuk pemeriksaan kehamilan dengan Dr. Qi. Dr. Qi, sekarang kau sudah belajar mengajak orang-orang di sekitarku berbohong bersamamu. Aku sungguh tidak melakukannya. Lusisi, terbuat dari apa hatimu itu? Bahkan membunuh anakmu sendiri. Apa kau pikir dengan menyakiti anak, kau bisa menyakitiku? Akan kuberitahu.
Ini adalah kartu as terakhirmu. Kau sendiri yang menghancurkan semua ini. Yunsheng, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, apalagi menyakiti anak kita. Aku ingin menyelamatkannya lebih dari siapapun, karena aku ingin mempertahankanmu. Apapun yang kau katakan sekarang sudah terlambat. Karena sudah melakukannya, jangan menyesal. Kenapa kau tidak percaya bahwa aku tidak melakukannya? Hanya karena kau merasa pernikahan kita adalah penipuan paksa? Jadi, apapun yang kulakukan, selalu salah, selalu ada maksud tersembunyi, benar? Bukankah begitu? Kau tidak mungkin akan mengatakan, kau mencintaiku, kan? Lihatlah, tubuh tidak pernah berbohong. Yang ku benci adalah mulutmu yang suka berbohong ini. Saya tidak pernah berbohong. Sejak kamu tidak tahu, aku selalu mencintaimu. Hanya saja kamu memberikan semua cintamu dan kesabaranmu kepada Su Beining. Kalau begitu, saat aku tidak bisa, kamu bisa saja mencarinya. Aku bukan penggantinya. Kamu salah. Kamu selalu menjadi penggantinya. Mo Yunsheng, kalau begitu kamu terus-menerus memungutku kembali. Apa kamu suka memungut sampah? Bagaimana kamu mengaturnya? Waktu itu, seharusnya operasi sudah selesai. Bagaimana bisa orangnya melarikan diri? Dosis anestesinya tidak cukup. Saat pemindahan, jalan macet, makanya tertunda sedikit. Orangnya kabur duluan. Kamu selalu punya alasan. Masalah ini, jika ada kecelakaan lagi, kamu tahu akibatnya. Ibu Su jangan khawatir, sudah dibereskan. Ini hanya insiden medis. Pengganti kami juga dibungkus rapat rekam di CCTV rumah sakit. Secara eksternal, dia sendiri yang pergi ke rumah sakit untuk menggugurkan kandungan. Baguslah. Meskipun kali ini tidak berhasil sepenuhnya menghalangi jalan Lusisi, tapi berdasarkan pengetahuanku tentang Mo Yunsheng, seharusnya itu sudah cukup. Tidak disangka keluarga Su bisa memiliki pengaruh sebesar ini. Saat itu saya hanya melakukan kunjungan darurat. Ketika saya kembali, Anda sudah tidak ada. Bahkan Anda mengirim pesan mengatakan lain waktu saja. Tidak disangka pada saat itu, Anda sudah dibius dan diselundupkan keluar dari rumah sakit. Hanya Anda yang mau mempercayai saya. Tidak ada seorang ibu pun yang akan secara sukarela menggugurkan anak yang sehat saat dia masih mencintai ayah dari anak tersebut. Saya akan menjelaskan kepada tuanmu untuk Anda. Tidak perlu. Sudah tidak ada artinya. Saya baru meninggalkan rumah sehari. Sudah terjadi hal sebesar ini. Bagaimana sebenarnya pikiran kalian? Melahirkan dan membesarkan anak itu main-mainnya. Dasar wanita genit pembawa sial. Bagaimana kakek bisa memilihmu masuk ke keluarga Mo? Benar-benar membawa nasib buruk. Nyonya Mo. Nyonya Mo. Mengapa kamu tidak senang? Ini untukmu. Halo, nama saya Mo Yunsheng. Siapa namamu? Nama saya Sisi. Mengapa kamu di sini? Acara di sana akan segera dimulai. Ayo kita cepat ke sana. Baiklah, ayo cepat pergi. Mengapa ini ditaruh di sini? Nyonya belum makan apapun. Biarkan saja dia lapar. Lagi pula, dia punya kemauan sendiri yang kuat. Kita juga tidak bisa mengaturnya. Tapi, bagaimana jika? Apa yang bisa terjadi? Selama berita tidak sampai ke telinga kakek, dia tidak punya dukungan, dan juga tidak punya tenaga untuk merepotkan. Hei, tunggu sebentar. Tutup mulut rapat-rapat. Kalau kakek bertanya, sudah tahu harus bilang apa, kan? Ya. Pergilah. Saya sudah membuat masakan kesukaan Nyonya sesuai dengan menu yang Anda berikan, tapi dia tetap tidak mau makan apapun. Yunsheng, di hari ulang tahunku, apa kamu masih tidak bisa bersantai? Ayolah, jangan sibuk bekerja lagi. Mari tiup lilin.
Putri keluarga Su mengakui cintanya kepada CEO keluargamu. Bukankah anak ini adalah alasan terakhirku? Aku menunggu dengan harapan kosong berkali-kali. Sudah saatnya untuk sadar. Di mana dia? Mungkin dia pergi berjalan-jalan. Pagi-pagi sekali sudah keluar berjalan-jalan. Bisa juga dia kabur dari rumah. Tuan Mo, Pergi cari dan bawa dia kembali. baik. Kau pikir ini bisa mengubah sesuatu? Kekanak-kanakan. Pemuda yang baik. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Tuan Chen, kami tidak akan mengantar Anda. Kakak Yunsheng, Tempat-tempat yang mungkin didatangi Nyonya, sudah saya cari semua. Belum Kakak ada Yunsheng. kabar untuk saat ini. apa yang sedang kamu pikirkan? Mengapa akhir-akhir ini kamu selalu linglung? Lu Sisi, mengapa kamu berkeliaran? Lu Sisi, kenapa kau berkeliaran? Kau sakit ya? Maaf, salah orang. Dasar gila. Kakak Yunsheng, kau mencari apa? Bukan apa-apa. Apa aku sudah gila? Mengapa aku terus memikirkannya? Bukankah perjanjian perceraian ini yang kuharapkan? Mengapa aku merasa sangat sakit? Kau begitu terburu-buru meninggalkanku untuk mencari Xiao Wenyu, kan? Mo Yunsheng, Lu Sisi hilang? Berapa lama kau akan menyembunyikannya dariku? Aku bahkan belum mencarimu. Kau sendiri yang datang menghadapku. Apa Lu Sisi kau sembunyikan? Saya sangat berharap sayalah yang menyembunyikannya. Kalau tidak, saya tidak akan tidak dapat menemukan keberadaannya sekarang. Karena kamu tidak mencintainya. Mengapa kamu tidak mau melepaskannya? Bahkan memaksanya pergi? Apakah orang harus saling mencintai untuk bisa bersama? Saya akui saya bergantung padanya. Meskipun saya tidak mencintainya, tetapi ketika dia pergi, saya memang merasa sedikit tidak terbiasa. Bagaimanapun, bahkan jika seekor anjing peliharaan hilang, pasti akan sedih untuk sementara waktu. Mo Yunsheng, Mengenai memaksanya pergi, saya tidak bermaksud memaksanya pergi. Hanya saja dia kali ini melakukan hal di luar dugaan. Saya bahkan tidak menyangka. dia mengandung anakmu? Apakah kamu tidak memiliki sedikit pun rasa hormat dan cinta padanya? Sebenarnya hubungan apa kamu dengan Su Beining? Apapun yang dipikirkan orang luar, itu urusan mereka. Saya punya rencana sendiri. Rencana? Rencanamu adalah satu sisi lari dari kenyataan, satu sisi mempertahankan status quo, bukan? Satu sisi adalah Su Beining, cinta pertamamu. Satu sisi adalah sisi yang kamu cintai. Bukankah begitu? Kebiasaan bisa diubah. Adapun semua yang dialaminya, itu semua karena dia secara paksa mencampuri karma orang lain. Jadi pantas ia terima. Karena dia memilih untuk pergi, maka saya menghormati pilihannya. Bagus. Kau lebih baik menepati janjimu. Jika ada kabar tentang Sisi, kau tidak boleh mengganggunya lagi. Bukan kamu yang berhak mengajari saya. Jika kau percaya diri, kau bisa saja menjadi musuh Xiao Group. Tapi nanti, aku tidak akan membiarkanmu punya kesempatan lagi untuk menyakiti Sisi. Paham? Tambahkan personel. Temukan dia untukku. Kebiasaan memang hal yang mengerikan. Lu Sisi, kau lebih baik lari jauh-jauh. Jangan sampai saya menemukanmu.
penginapan ini adalah properti pribadi saya. Sama sekali tidak akan ada seorang pun yang bisa melacak keberadaan Anda. Untuk Mo Yunsheng, saya akan mendahuluinya. Dia seharusnya tidak akan mencurigai saya. Saat seseorang tenggelam dalam obsesi, mereka selalu mengabaikan banyak hal indah. Mulai sekarang, saya tidak ingin lagi menjadi pelengkap bagi siapapun. Saya hidup hanya untuk diri sendiri. Gila ya. Apa yang perlu dipikirkan? Terserah mau kembali atau tidak. Kurangi minum kopi. Tidak baik untuk lambung. Saya membuatkan teh untuk Anda. Sangat berkhasiat. Taruh saja di sana. Kenapa aku memikirkannya lagi? Tidak peduli aku mengakuinya atau tidak. Lu Sisi, ternyata tanpa sadar, aku lebih peduli padamu daripada yang kukira. Bukan kebiasaan yang tidak bisa diubah, tapi memang tidak mau diubah. Ini ada remahan kacang. Aku tahu. Aku suka makan remahan kacang. Aku ingat kamu suka makan. Lihat saja kamu gugup sekali. Aku bahkan mengira kamu menganggapku sebagai Sisi. Dia alergi kacang. Mana mungkin? Kamu tahu alergi tapi masih makan. Aku juga tidak tahu kalau di dalamnya ada kacang. Selalu saja linglung. Tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar. Kamu mau kemana? Tidak cepat pergi ke rumah sakit. Tunggu apa lagi? Tunggu mati. Begitu? Lu Sisi, sebenarnya ada di mana? Aku tidak tahu apakah saat aku benar-benar meninggalkanmu, aku akan sedikit menyesal. Kakak Wen Yu. Sudah selarut ini. Kenapa kamu datang? Tentang operasi abortusmu, aku sudah menemukan petunjuknya. Ayo masuk dan bicara. Ini adalah dokter yang mengoperasimu. Dia pernah menjadi teman sekelas Su Beining di luar negeri, dan telah melakukan banyak hal untuk Su Beining, hal-hal yang tidak pantas. Dan begitu aku menemukannya, dia menghilang secara misterius. Pasti Su Beining takut identitasnya terbongkar. Sengaja membiarkannya pergi. Kau ingin bagaimana? Jika Su Beining bisa mengirimnya pergi, dia pasti bisa menghubunginya. Selama mereka berdua kembali berhubungan, pasti akan bisa menemukan orang ini. Kau ingin melakukan apa? Membahayakan diri sendiri? Biarkan Su Beining menyerangku. Kakak Wen Yu, aku butuh bantuanmu. Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Aku akan selalu ada di belakangmu. Baik? Sayang, Mama pasti akan membalas dendam untukmu. Wanita di sampingnya itu adalah mantan pacar misterius Tuan Mo Su Beining, kan? Mantan pacar apa? Selalu ada rumor bahwa Tuan Mo menikah diam-diam. Mungkin mereka sudah menikah sejak lama, hanya saja karena perselisihan dengan keluarga Su, belum dipublikasikan saja. Tuan Mo, lama tidak berjumpa. Duduk. Tidak kusangka setelah pertemuan terakhir yang tidak menyenangkan itu, kau masih bersedia bekerja sama dengan Mo Corporation untuk mengembangkan proyek Sinyue bersama. Aku seorang pebisnis, keuntungan adalah yang utama. Lagi pula proyek Sinyue ini, Xiao Corporation juga tidak mampu menanganinya sendiri. Perkenalkan, Su Beining.
Penanggung jawab proyek Sinyue dari Mo Corporation. Nona Su, nama Anda sudah lama aku dengar. Sepertinya Nona Su akan segera menjadi Nyonya Mo, tinggal menunggu waktu saja. Aku hanya ingin bisa mendampingi Kak Yunsheng. Mengapa penanggung jawab dari Xiao Corporation belum terlihat? Penanggung jawab kami, dia akan segera tiba. Kak Wen Yu, Sudah tiba. Xiao Wenyu? Bukankah kau bilang tidak tahu dia di mana? Aku hanya memanfaatkan waktu kerja Direktur Mo dan Direktur Su untuk mencari orang. Kali ini sangat beruntung, aku berhasil menemukan Sisi lebih awal. Dia bahkan bersedia datang ke perusahaanku untuk membantuku. Lu Sisi, kau masih karyawanmu corporation? Lalu kau juga menjadi penanggung jawab proyek Xiao Corporation. Apakah kau sanggup menanggung biaya pelanggaran kontrak? saya sudah dipecat oleh perusahaan Mo. Direktur Mo, apakah Anda tidak mengetahuinya? Mana mungkin? Maka aku harus berterima kasih pada Direktur Su ya. Saat itu staf menyerahkan hasil absensi. Lu Sisi bolos kerja selama 1 bulan. Sesuai peraturan perusahaan, memang seharusnya langsung diberhentikan. Waktu itu Anda sedang dinas luar. Jadi aku meminta mereka menjalankan prosedurnya. Kak Yunsheng, kau tidak akan menyalahkanku kan? Tentu saja dia tidak akan menyalahkanmu. Bahkan kalau kau melakukan kejahatan berat sekalipun, dia tetap akan membereskan semuanya untukmu. Lu Sisi, meski kau bukan lagi karyawan perusahaanmu, kau tetap milikku. Direktur Mo, ada kata-kata yang sebaiknya tidak Anda ucapkan. Supaya orang yang kini di samping Anda tidak terluka. Lagi pula surat perjanjian cerai sudah lama kuserahkan padamu. Aku sama sekali belum menandatanganinya. Jika kau tak mau berpisah baik-baik, aku bisa menggugatmu. Lu Sisi, sekarang kau merasa sudah hebat, ya? Setelah kehilangan bayi kami, aku mulai melihat banyak hal dengan lebih lapang. Aku ingin menjalani hidup baru dengan usahaku sendiri. Aku sangat menyukai proyek Sinyue. Namun bila Direktur Mo tidak berkenan, aku bisa saja mundur. Tidak perlu. Proyek Sinyue tetap kau yang tangani. Bertanggung jawablah atas kemajuan pekerjaan setiap bulan. Kau sendiri yang datang ke perusahaanmu untuk melapor. Aku ingin lihat seberapa hebat kemampuanmu. Kalau begitu, semoga kerjasamanya menyenangkan. Direktur Su. Asisten Lin, segera siapkan mobil. Tinggal di apartemen. Pekerjaan yang tidak ada habisnya setiap hari. Apakah ini kehidupan yang kamu inginkan, Sisi? Ini adalah dinamika perusahaan kami. Ini adalah layanan purna jual kami. Demikian adalah proposal perencanaan dari perusahaan kami untuk proyek Sinyue. Kalau begitu, mari kita lakukan pemungutan suara. Apakah proposal dari Direktur Su dari Moshi atau proposal dari Direktur Lu dari Xiaoxi? Meskipun rencana Xiaoxi lebih baik, tapi Su Beining adalah nyonya dari Moshi, pasti harus memilih dia. Menurutku proposal Direktur Su lebih baik. Ya, menurutku juga begitu. Proposal Direktur Su bagus. Menurutku juga begitu. Kakak Yunsheng, karena semua orang berkata begitu, Serahkan keduanya ke Sinyue untuk kompetisi yang adil. Biarkan Sinyue yang memilih. Kak Yunsheng, jelas semua orang memilih saya. Mengapa kamu memihak Lu Sisi? Proposal Xiaoxi memiliki keuntungan 5% lebih tinggi dari proposalmu. Mengirimnya bersama ke Sinyue, sebenarnya itu membantumu. Kalau begitu, bukankah lebih baik jika hanya ada satu proposal dariku? Apa kau mengira Xiao Wenyu itu tidak ada? Baiklah. Lalu, sudah sejauh mana proses perceraian kalian? Kapan semua ini akan berakhir? Aku sudah punya rencana. Proyek ini, berikan perhatian lebih, selesaikan pekerjaan dengan baik, baru bisa menancapkan kaki di Moshi. Kak Yunsheng, apakah ini mengisyaratkan saya untuk menjadi bos wanita yang dihormati? Kak Yunsheng, saya pasti akan berusaha keras. Aku tidak bisa bertanggung jawab atas seluruh hidup Benin. Hanya membantunya mandiri dan kuat mungkin bisa menjadi ganti rugi. Saya belakangan ini sibuk dengan proyek Sinyue sampai lelah sekali.
Kamu juga tidak membantuku. Kulihat kamu melakukannya dengan sangat baik. Aku tidak peduli. Kamu harus memberiku kompensasi yang baik hari ini. Pesan saja apapun yang ingin kamu makan. Aku ingin memakanmu. Benin. Tidak menyangka bertemu kamu di sini. Kebetulan sekali. Cing. Dulu saat kamu kuliah di luar negeri, kamu masih harus mengandalkan dana bantuan, dan kamu hanyalah anak panti asuhan. Sungguh tidak disangka. Kamu adalah putri keluarga Su yang hilang. Siapa orang baik itu? Yang punya visi begitu bagus untuk membiayai kamu ke luar negeri, dan berinvestasi pada harta karun seperti dirimu. Itu donasi anonim. Makanya, orang seperti kalian yang beruntung dari lahir, nasibnya memang bagus. Ini Tuan Mo yang dicintai, senang bertemu dengan Anda. Bagaimana kalau kita bertukar kontak? Suami saya juga bergerak di bidang yang sama. Cing, dia hari ini tidak bisa. Bagaimana kalau kita janjian bertemu lain kali saja? Kakak Yunsheng, tiba-tiba saya merasa sedikit tidak enak badan. Saya pulang dulu ya. Benin sudah kuliah di luar negeri, bahkan sebelum keluarga Su menerimanya kembali. Dari mana dia mendapatkan uangnya? Sisi selamat ya. Klien Niwei yang begitu sulit bisa menyetujui proposalmu? Ini semua berkat bantuan kakak Wenyu. Selamat ya, Kakak Sisi. Siapa tahu dia menggunakan beberapa cara yang tidak wajar. Konon Bapak Qi dari Sinyue itu sangat pilih-pilih. Tidak hanya pilih-pilih dalam proposal, pandangannya terhadap wanita juga sangat istimewa. Kamu saja yang tidak mau menerima kalau Sinyue puas dengan proposal saya. Puas dengan proposalnya? Atau lebih puas denganmu? Kamu belum tahu ya, 2 proposal itu diajukan secara anonim. Direktur Su, apa kamu pikir semua orang sepertimu berhati busuk? Kamu. Kakak Yunsheng, dia menggangguku. Masalahnya sudah selesai. Nanti kita juga akan pergi ke Sinyue bersama Direktur Lu. Jangan keras kepala. Aku tidak peduli, dia baru saja berkata begitu padaku. Kamu bantu aku membalasnya dong, Kakak Yunsheng. Sisi. Lu Sisi, dasar kau ular betina. Sisi, wajahmu terlihat pucat. Biarku antar kau pulang untuk istirahat. Bagaimana kalau kita panggil Kisong untuk memeriksamu? Aku tidak apa-apa. Mungkin karena begadang merevisi rencana, jadi kurang istirahat. Jangan terlalu memaksakan diri. Cepatlah pulang. Aku antar. Permisi. Lu Sisi, kau yang memaksaku. Sudah mau pukul 7. Kenapa Su Beining belum juga datang? Sebentar lagi akan terlambat. Tidak boleh ingkar janji. Sudahlah, aku masuk sendiri saja. Lu Sisi, semoga kau beruntung. Mo, dokter yang Anda cari, yang mengoperasi istri Anda, dia muncul. Wanita ini adalah Benin? Mungkinkah benar dia? Pria ini terlihat tidak asing. Dia adalah pengemudi yang menyebabkan kecelakaan yang menabrak Nona Su. Ternyata mereka sangat akrab. Sekarang bagaimana? Segera tangkap mereka. Cari tahu obat apa yang diberikan Su Benin dari dia. Di mana Lu Sisi sekarang? Berikan segelas anggur ini kepada nona itu. Tuan Qi, halo, saya Lu Sisi. Perusahaan mengutus saya untuk membahas detail proyek dengan Anda. Lu Sisi, sepertinya kau telah tidur dengan Tuan Qi. Pria mana lagi yang akan menginginkan wanita jalang yang bisa tidur dengan siapa saja sepertimu? Sungguh lebih baik melihatnya sendiri daripada mendengarnya. Nona Lu, Anda sama cantiknya dengan rencana yang Anda buat. Silakan duduk. Tuan Qi, jika Anda berkenan, Anda bisa melihat kontraknya terlebih dahulu. Kontraknya tidak terburu-buru.
Halo, ini minuman Anda. Anda terlambat 1 menit, tidak terlalu berlebihan, kan? Jika Anda menghukum diri sendiri dengan 1 gelas. Kalau begitu, saya akan mengajak Anda bersulang. Paki sudah berkali-kali dicari tapi tidak muncul. Ternyata bersembunyi di sini. Pak Xiao bercanda lagi. Mana berani saya tidak datang jika Anda ingin bertemu saya? Dengar-dengar bawahan saya datang hari ini untuk membahas proyek. Dengan kedudukan seperti Pak Ki, mana mungkin saya tidak datang? Sisi, istirahatlah sebentar. Bagaimana? Apakah lu Sisi, wanita Pak Xiao? Sepertinya ini bukan urusan yang perlu Pak Ki khawatirkan. Pak Ki dalam acara bisnis, di tempat saya formal ini, tidak... Sepertinya rumor di luar bahwa Direktur Sinyue berniat mewariskan jabatannya kepada putri sulungnya bukanlah omong kosong. Kau... Jika Pak Ki mengacaukan proyek Sinyue, mungkin perusahaan juga akan sulit menjelaskannya, bukan? Saya salah sebentar. Proyek ini pasti tidak ada masalah. Berikan saya kontraknya, saya akan langsung tanda tangan. Mari, Pak Ki. Nona Lu, untuk proyek selanjutnya juga akan saya serahkan pada Anda. Su Bining menunggu Anda bertindak. Tidak kusangka kali ini semudah ini. Kak Wen Yu, terima kasih banyak atas bantuan. Anggur itu sudah kuperintahkan orang untuk memeriksanya. Kali ini Subening pasti tidak bisa lari. Ada satu hal lagi yang ingin kubicarakan denganmu. Apa? Ketika aku sedang melacak dokter palsu itu, ada kelompok lain yang juga melacak secara diam-diam. Sepertinya mereka sangat ingin menangkap orangnya. Maksudmu? Mo Yun Sheng. Bagaimana mungkin? Mungkin dia tidak sepercaya yang kau bayangkan pada Subening. Kau malah membela dia. Aku hanya berharap kau bisa bahagia. Tapi aku sadar, sepertinya aku tidak bisa memberimu kebahagiaan yang kau inginkan. Tapi dia bisa memberikannya padamu. Kak Wen Yu. Jika dia bisa memberimu kebahagiaan, maka setidaknya aku bisa membuatmu tahu bahwa dia bukan orang jahat. Ternyata Bapak Xiao suka mengambil sisaan orang lain. Ternyata Xiao Zong suka mengambil sisaan orang lain. Aku malah membelanya. Tuan Mo, tolong bersikaplah lebih hormat. Sisi bukan barang. Cintanya juga bukan sesuatu yang bisa kau hinakan begitu saja. Menghinakan. Sampai detik ini, dia adalah istriku. Dia berpelukan dengan pria lain. Apakah aku yang menghinakannya? Atau dia sendiri yang merendahkan dirinya? Jelas-jelas kau dan Su Beining terang-terangan menunjukkan kemesraan duluan. Kenapa sekarang malah menuduhku? Su Beining tidak seperti yang kau pikirkan. Hanya saja dia pernah menyelamatkanku saat kecil. Aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Lagi pula kita akan segera bercerai. Apapun yang kalian lakukan tidak ada hubungannya denganku. Siapa bilang kita akan bercerai? Janji 3 tahun itu kau yang menetapkannya. Bagaimana jika aku menarik perkataanku? Apa maksudmu? Semakin kau ingin bercerai, semakin aku tidak setuju. Jangan harap bisa bebas ikut aku. Mo Yun Sheng, jika kau tidak menghargainya, akan selalu ada seseorang yang menghargainya. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Sekarang kita mau kemana? Pulang. Kamu tahu rumahku di mana? Penginapan sederhanamu. Itu juga disebut rumah. Kamu tiba-tiba datang. Apa kamu mengkhawatirkanku? Jangan terlalu berharap. Aku takut kamu tidak bisa menangani Tuan Qi. Moshi juga akan ikut malu. Kalau kamu bilang begitu ya sudah. Nanti jangan sampai aku melihatmu merangkul laki-laki lain lagi. Terutama si Marga Xiao itu. Apa jangan-jangan kamu cemburu padanya? Aku sedang memperingatkanmu. Bagaimana? Apa kamu sudah kenyang di luar? Makanya kamu bersikap dingin begini? Apa kamu tidak bisa bicara baik-baik? Sisi. Maaf. Kamu yang lembut tadi malam.
telah muncul berkali-kali dalam mimpiku. Kini aku tidak punya penyesalan lagi. Awalnya aku sudah bertekad untuk membalaskan dendam anakku. Tapi setelah tadi malam aku mengerti, apa gunanya jika aku membalas dendam? Anakku tidak akan kembali, dan aku tidak akan bisa menjadi seorang ibu lagi. Mo Yunsheng, aku mencintaimu. Selamat tinggal. Aku bisa menemukanmu sekali. Aku juga bisa menemukanmu untuk kedua kalinya. Namun sebelum itu, aku akan mencari keadilan untuk anak kita. Maaf Tuan Mo, orang yang diam-diam bertemu dengan Nona Su. Terlalu licik, aku masih membiarkannya kabur. Bagaimana kalian semua bekerja? Tapi meskipun orang itu kabur, ada temuan tak terduga darinya. Miantai. Nona Lu dibius, operasi penggantian organ ilegal itu bukanlah sebuah kecelakaan. Dokter palsu ini bekerja untuk jaringan pemindahan organ yang sudah mapan di Myanmar, Thailand. Biasanya hanya melakukan transplantasi organ dan operasi pengangkatan rahim. Kali ini mungkin adalah pekerjaan sampingan yang direkomendasikan oleh kenalan. Kenalan? Menurut Anda, apakah bekas luka ini sangat familiar? Semua klien yang mereka tangani memiliki satu karakteristik, yaitu metode penjahitan dan bekas luka yang terbentuk sangat mirip. Bekas luka ini. Bekas luka ini, Su Beining juga memilikinya. Artinya, kebetulan Nona Su pada tahun itu juga memiliki catatan keluar dari Myanmar, Thailand. Apakah itu sebelum dia diakui kembali oleh keluarga Su? Bukankah begitu? Su Beining pergi ke luar negeri pada masa mudanya, apakah Anda tahu? Baru tahu. Tapi dia tidak memiliki catatan menerima beasiswa. Juga tidak ada catatan yang masuk akal. Pendapatan besar. Ini adalah laporan pemeriksaan medis Nona Su yang diberikan oleh Dr. Ki, kurang 1 ginjal. Artinya, dia sangat mungkin menjual ginjalnya untuk membiayai studinya di luar negeri. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi Su Beining melalui penjualan ginjal, mengenal jaringan perdagangan organ terlarang, dan kemudian bekerja sama dengan mereka, mencelakai Sisi. Proyek Xinhui telah ditandatangani dengan lancar. Lu Sisi juga sudah pergi ke bandara. Bagus sekali, sepertinya berhasil. Kapan sisa pembayarannya akan dilunasi? Saya sedang mengumpulkan uang. Akan segera saya berikan padamu. Setelah saya menjadi nyonyamu, mana mungkin saya tidak punya uang? Di mana Sisi? Hah? Bagaimana bisa kamu masih duduk tenang? Dia bisa membuatmu begitu kehilangan kendali. Sepertinya kali ini kamu juga tidak tahu dia pergi kemana. Seharusnya aku tidak menyerahkan Sisi padamu. Saya datang mencarimu hanya untuk menganalisis petunjuk dan menemukannya. Saya harus mengakui, saya memang tidak mengenalnya sebaik kamu. Jadi saya ingin mendapatkan beberapa petunjuk tentang kemana dia pergi darimu. Saya hanya orang luar. Bagaimana mungkin pemahaman saya bisa menandingi kamu yang tidur seranjang dengannya? Pernikahan saya dengannya awalnya tidak begitu terhormat. Jadi, selama bertahun-tahun saya tidak terlalu sabar untuk memahami masa lalunya. Sampai dia pergi, saya sama sekali tidak punya petunjuk tentang kemana dia pergi. Seandainya kamu tahu sebelumnya, mengapa kamu tidak bertindak dengan benar dari awal? Seandainya tahu begitu, kenapa baru sekarang menyesal? Kalaupun menemukannya lalu kenapa? Karena dia memilih pergi diam-diam, berarti dia tidak ingin diganggu oleh kita. Aku tidak akan mengganggunya lagi. Aku hanya ingin memastikan dia aman. Kamu berpura-pura baik padahal busuk. Untuk siapa kamu berakting? Dia sudah memulai hidup baru, kita tidak muncul. Itulah cara terbaik untuk mencintainya. Kumohon. Hah? Kumohon. Presiden Moshi Group yang terhormat ternyata bisa juga memohon. Aku juga tidak terlalu mengerti. Mungkin jika kita memulai dengan cara yang berbeda, situasinya akan sedikit berbeda. Kamu takut sekali mengubah penilaianmu sendiri ya? Dengan prasangka buruk, kamu mendefinisikan Sisi sebagai orang jahat dan merasa dia tidak pantas mendapatkan rasa hormat dan cinta. Kamu hidup bersamanya selama 3 tahun? Kamu tidak tahu orang macam apa dia? Wang Chai.
Betul sekali. Saya memang ingin membawa Sisi pergi. Tapi saya lebih berharap dia bisa mengejar kebahagiaannya sendiri. Kamu tidak bisa seenaknya memanfaatkan bahwa dia menyukaimu, lalu menginjak-injak cintanya kepadamu. Apa gunanya kamu mengatakan semua ini sekarang? Jika kita tidak menemukannya, kesadaran sebanyak apapun tidak akan ada gunanya. Apakah kamu punya petunjuk tentang keberadaannya? Pengetahuan saya tentang dia sangat terbatas. Ketika saya berusia 7 atau 8 tahun, saya pergi belajar ke luar negeri. Kadang-kadang pulang saat liburan. Selama saya tidak ada, ibunya meninggal, dan ayahnya menikah lagi. Dia ditinggalkan sendirian di panti asuhan dan mengalami banyak kesulitan. Itu pun baru saya ketahui belakangan. Bukankah dia punya ayah kandung? Bagaimana dia bisa sampai ke panti asuhan? Ada apa ini ribut-ribut? Kamu sekarang seperti seorang wanita tukang bertengkar. Saya wanita tukang bertengkar? Apa yang kamu lakukan selama ini? Jika bukan karena ayah saya, mungkinkah kamu bisa seperti sekarang? Mungkin sudah entah di mana mengemis makanan? Sekarang malah begini? Demi wanita simpanan itu sampai tidak peduli lagi dengan keluarga. Pernahkah kamu memikirkan anak-anak, memikirkan saya? Saya benar-benar buta akan hal ini. Ayah dan ibu juga menikah karena bisnis, tampak rukun dan harmonis di permukaan, tetapi di baliknya banyak konflik yang mendalam. Bayu, janganlah kamu bersikap seolah-olah suci begitu. Kita hanya saling memanfaatkan. Ada apa dengan pelakor? Lebih baik daripada kamu yang sudah tidak terurus ini. Jika bisa lanjut, ya lanjut saja. Jika tidak bisa, cerai saja. Silakan cerai. Siapa takut? Nanti aku pasti akan menikah dengan orang yang sangat aku sukai. Setelah ibunya meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh kesedihan yang mendalam, ayahnya dengan cepat berbaikan dan menikah dengan cinta pertamanya. Kemarilah. Dia sangat membenci ibu tirinya, bahkan hampir menyebabkan ibu tirinya keguguran. Panggil mama. Kamu bukan mamaku. Mamaku hanya satu. Kamu pelakor. Lu Sisi. Maafkan aku. Aku tidak tahu. Ayah, aku tahu aku salah. Ayah, jangan tinggalkan aku. Ayah. Aku serahkan dia kepadamu. Ayah. Ayahnya memang hubungan ibunya. Tidak begitu menyukainya. Dalam kemarahan, dia membuangnya ke panti asuhan Baihe yang sangat jauh dari rumah. Panti asuhan? Benar. Aku harus pergi ke panti asuhan untuk melihatnya. Ini adalah panti asuhan tempat Sisi pernah tinggal. Kalian teman Sisi ya? Saya juga sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Dulu dia datang ke sini juga bukan karena ditelantarkan. Ayahnya adalah teman saya. Katanya anaknya tidak penurut, ingin menitipkannya di sini agar sifatnya lebih baik. Awalnya saya membujuknya agar tidak melakukan itu. Nanti menyakiti hati anaknya. Tapi dia tetap bersikeras melakukannya. Saya berpikir, biarkan anak-anak di sini menemaninya bermain juga tidak apa-apa, agar tidak berkonflik dengan ayahnya di rumah. Ini Sisi. Dulu dia tidak serendah diri itu, dan tidak terlalu khawatir. Tapi sejak ayahnya meninggalkannya, dia menjadi penurut, dewasa, dan patuh. Dia sangat pandai menyenangkan orang, tapi sulit lagi untuk percaya pada orang lain. Saya kira kamu adalah pengecualian. Tapi dari hasilnya, tidak ada bedanya. Pasti akan berbeda. Semoga saja. Ibu kepala panti. Su Beining atau Chen Xiaobei. Apakah dia juga dari sini? Bagaimana Anda tahu tentang Xiaobei? Ketika Sisi ada di sini, dia paling akrab dengannya. Kemudian Sisi kembali setelah terluka saat bermain dan kontak pun memudar. Setelah dewasa, Xiaobei meninggalkan panti asuhan dan grup Su mengakuinya kembali. Kalau begitu, apakah Anda masih ingat tentang kepergiannya belajar ke luar negeri? Apakah Anda masih ingat? Mungkin sekitar 2 atau 3 bulan setelah dia pergi dari sini. Iya. Saya tidak ingat hal itu. Mungkin saat itu dia sudah menghubungi grup Su. Namun, menurut catatan, Presiden Direktur Su melakukan kontak dengan Su Beining selama 2 bulan, lalu mereka kembali bersatu sebagai keluarga. Uang itu seharusnya bukan dari grup Su. Siapa orang ini? Dia adalah juru masak di panti asuhan dulu. Sepertinya namanya Chen Shan. Kemudian, karena kecanduan judi, dia dipecat karena menggelapkan uang. Itu dia. Siapa yang menyuruhmu datang? Bukankah sudah kubilang,
Aku akan memberikannya padamu kalau aku punya uang. Kesepakatan sisa 100 juta. Selalu ditunda-tunda. Aku tidak bisa menunggu lagi, jadi terpaksa datang mencarimu. Aku juga butuh waktu untuk mengumpulkan uang. Apa kau benar-benar mengira aku mesin ATM? Dulu waktu kau meminta bantuanku, kenapa tidak bilang kalau tidak punya uang? Ini keluarga Su, itu keluargamu, kau menipuku. Aku sarankan kau segera pergi sekarang. Jika kau membuatku marah, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Sungguh tidak tahu berterima kasih ya. Aku mendekam di penjara bertahun-tahun. Itu juga demi mencarikanmu suami kaya. Kau berani? Kau masih berani mengatakannya? Kalau bukan karena kecelakaan mobilmu yang gagal, aku tidak akan terbaring sia-sia selama 3 tahun dan hampir kehilangan nyawa kan? Hei, kapan kau akan menikah dengan tuanmu? Jika kau benar-benar tidak bisa mengeluarkan uang, aku pergi mencari Mo Yunsheng juga tidak masalah. Ambil 100.000 ini dulu. Sisanya akan kuberikan dalam waktu 1 bulan. Setelah mengambil uang, segera pergi. Tanpa perintahku, jangan muncul. 100.000 ini, anggap saja bunga yang kau berikan padaku. Ingat ya, kau masih berutang 100 juta padaku. Kurang ajar. Halo Pak Liu, aku sekarang punya uang. Ayo main judi 2 ronde. Siapa yang berani mengikatku? Siapa? Apa kau tahu siapa aku? Apa kau masih ingat siapa aku? Mo, Pak Mo. Lama tidak bertemu. Singkirkan basa-basimu. Mengenai kecelakaan 3 tahun yang lalu. Apa ada hal lain yang belum kau katakan? Kak Yunsheng, kau pulang secepat ini hari ini? Apa kau tidak punya sesuatu untuk kukatakan? Mengatakan apa? Mengatakan aku mencintaimu? Akan kuberi kau 1 kesempatan lagi. Kau tahu itu. Aku paling membenci kebohongan. Ada apa? Hanya saja ada sedikit masalah di perusahaan. Aku pulang terlambat. Ini tidak bisa disebut berbohong, kan? Aku sudah bertemu Chen Shan hari ini. Dia menipumu? Chen Shan mengatakan, kecelakaan mobil 3 tahun yang lalu. Sebenarnya kau sendiri yang merencanakannya. Untuk menjebak Lu Sisi. Hanya saja terjadi kecelakaan. Terluka parah. Kamu juga percaya perkataannya? Dia itu hanya penjudi. Hanya karena punya hubungan keluarga dengan ibu kandungku, selama ini dia menipu dan mengambil banyak uang. Jika harus menjebak, bukan aku yang akan menjebak Lu Sisi. Sejujurnya, aku juga agak curiga dengan kecelakaan itu. Kamu tidak tahu ya? Aku dan Sisi sebenarnya berteman waktu kecil. Sebenci apapun dia padaku, dia tidak mungkin sampai ingin membunuhku kan? Tapi, ibu tiriku sangat yakin bahwa Sisi yang menyuruh orang untuk mencelakaiku. Saat itu aku pun percaya. Sekarang dipikir-pikir, dia mungkin saja pura-pura tidak tahu. Maksudmu, ini semua direncanakan oleh Nyonya Su? Dia selalu meremehkan statusku. Merasa bahwa anak haram tidak pantas masuk ke keluarga Su. Tapi anak laki-laki yang dia lahirkan tidak berguna? Selama ini aku berusaha meningkatkan kemampuanku, hanya agar ayahku merasa aku memiliki nilai guna. Faktanya, sesuai harapanku. Mungkin ini sebabnya dia merasa terancam dan ingin menyingkirkanku. Kalau begitu, situasimu benar-benar berbahaya, ya? Tanganmu dingin sekali. AC-nya terlalu dingin. Aku keluar tidak melihat hari baik. Untungnya aku sigap. Su Baining, aku sudah memberimu kesempatan. Selanjutnya kamu harus menanggung sendiri konsekuensi dari pilihanmu. Tuan Mo. Apakah Moshi baru saja menambahkan bisnis bunga? Hari ini hari Valentine. Apa Tuan Mo mau pesan bunga? Hari Valentine. Kamu sudah pulang. Hari ini hari Valentine. Kita harus sedikit merayakannya. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Hari Valentine adalah untuk mereka yang saling mencintai. Kamu ini siapa?
saat aku bersikap baik kepadamu. Terima saja dengan baik. Tuan Mo, Pesan 99 mawar. Anda ingin memberikannya kepada? Su Beining. Kak Yunsheng, Nona Su, kenapa kamu? direkturmu ada urusan mendadak? Dia menyuruhku untuk mengirimkan seikat bunga ini kepadamu. Semoga kamu bahagia. Urusan apa sebenarnya yang membuat Kak Yunsheng tidak bisa menemaniku? Bahkan di hari Valentine pun dia tidak bisa menemaniku. Jejak kehidupan seseorang biasanya juga akan mengungkap aktivitas psikologisnya. Jadi, dalam barang-barang yang ditinggalkannya, mungkin ada petunjuk kemana dia pergi. Dia masih menyimpan benda ini. Berkali-kali aku berdoa agar kamu menoleh ke arahku. Kamu memang di sini. Ikut aku pulang. Lepaskan aku. Kita sudah berpisah. Kamu adalah satu-satunya Nyonya Mo. Aku menggunakan semua uang tunai sepanjang perjalanan dan menginap di motel kecil di setiap tempat. Bagaimana kamu bisa menemukanku? Tertulis di buku keinginanmu. Aku sudah mencari di semua tempat lain. Tinggal di sini saja. Kamu menggeledah barang-barangku. Seharusnya aku tidak menilai tanpa dasar, tidak mempercayaimu, dan selalu menyakiti hatimu. Apakah kamu benar-benar Mo Yunsheng? Benar-benar aku. Kamu orang yang begitu angkuh. Bagaimana bisa mengatakan hal-hal seperti ini? Karena orang itu adalah kamu. Benar-benar ingin aku kembali? Mohon padaku. Aku mohon, kembalilah bersamaku. Apakah kamu benar-benar pernah berpikir, apakah itu karena kamu tidak bisa menjelaskannya kepada kakek? Atau karena opini publik tidak berakhir dengan baik dan tidak terlihat bagus? Atau hanya karena kamu terbiasa? Aku mengurus semuanya untukmu. Sepertinya kamu juga belum memikirkannya dengan jelas. Sampai kamu menemukan alasan yang bisa meyakinkanku, baru datang temui aku lagi. Berkali-kali ku bilang pada diriku sendiri, cukup dia aman dan bahagia saja. Tapi kenapa begitu melihatnya, aku masih tidak bisa menahan diri, ingin dia kembali ke sisiku. Tuangkan minuman. Tuan, Anda sudah banyak minum. Perlu saya atur seseorang untuk mengantar Anda pulang? Tuangkan minuman. Baik. Memang sebaiknya tidak bertemu. Sekali bertemu harus mulai lagi dari awal untuk melepaskannya. Aku sudah berencana memulai hidup baru, kenapa dia harus muncul? Mo Yunsheng, minum sebanyak ini, apa kau gila? Aku juga yang bersikap begitu padanya. Bagaimana bisa aku punya muka memintanya kembali bersamaku?
Dia sebelumnya bersikap begitu padamu. Kau masih goyah? Apa kau memang memiliki kecenderungan suka disakiti? Pria tampan, sendirian saja ya. Minum denganku. Minum denganku dong. Ayolah, minum satu saja. Ayo, ayo, minum. Ikut denganku. Istriku, jangan pergi. Jangan pergi. Mo Yun Sheng, jangan berlagak di depanku. Merengek tidak akan berhasil. Istriku, apakah kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi? Apakah Anda istrinya? Kami sedang khawatir bagaimana cara menghubungi keluarganya. Ah, bukan. Aku bukan istrinya. Ada tanda merah di dada kirimu. Baiklah. Aku istrinya. Aku benar-benar kalah darimu. Benar-benar bisa merepotkan orang. Aku akan meminta asisten Lin untuk menjemputmu. Istriku, aku tahu aku salah. Aku benar-benar merindukanmu. Mo Yun Sheng, ini pertama kalinya kamu mengatakan merindukanku. Tidak, ini adalah bujuk rayu. Orang yang tidak punya cinta, tidak punya kelemahan. Orang yang tidak punya kelemahan akan lebih bebas. Cinta itu berharga, namun kebebasan lebih berharga. Pria itu penipu. Yang saya katakan semua benar. Mampu minum begitu buruk, masih meniru orang lain yang minum untuk melupakan kesedihan. Setelah kamu pergi, hati saya selalu terasa kosong. Tidak ada yang bisa mengisinya. Mungkin ini adalah balasan untuk saya. Dulu kamu selalu mengejar saya, sekarang giliran saya yang mengejarmu. Sepertinya jarang ada kesempatan untuk melihatmu setenang ini. Kamu selalu sangat berhati-hati padaku. Padahal aku sungguh tidak punya niat buruk. Tapi, kalau dipikir-pikir, jika pasanganku dihancurkan, lalu menikah dengan orang yang tidak kucintai, bahkan sampai menyakiti orang yang kucintai, mungkin aku akan lebih gila darimu. Tapi sekarang sudah beres. Semuanya sudah terungkap. Sebenarnya aku juga sangat merindukanmu. Bahkan saat tidak bertemu, aku memikirkanmu. Menurutmu, apakah kamu lebih terikat padaku? Atau lebih mencintaiku? Itu adalah kebiasaan. Itu adalah cinta. Dan hanya kamu yang kumau. Kamu sudah meninggalkanku sekali. Tidak akan ada yang kedua kalinya. Aku hanya pergi membersihkan diri. Lalu, meninggalkan ruangan ini, terus menjaga jarak denganku? Aku memang belum memaafkanmu. Tapi aku bisa memberimu kesempatan lagi. Benarkah? Kamu memeluk terlalu erat. Aku tidak bisa bernapas. Terima kasih, Sisi. Tapi aku sulit dibujuk. Kamu harus siap secara mental. Aku akan melakukan apa saja. Kontraknya sementara seperti ini. Tuan Mo, apakah ada yang perlu Anda tambahkan? Duduk. Bicaralah.
Awalnya sebuah proyek tidak terasa begitu penting, baru menyesal setelah kehilangan. Apakah ada cara lain untuk memperbaikinya? Nah, jika itu proyeknya, kita perlu menyesuaikan penawaran harga, menunjukkan ketulusan dan permintaan maaf. Kemudian memberikan keuntungan lebih tinggi kepada pesaing lain, saya kira masih ada secercah harapan. Pihak lawan tidak terlalu tertarik dengan bujukan keuntungan ini. Ada ide lain? Kalau yang Anda maksud adalah seseorang, Anda baru menghargai setelah kehilangan. Jika kita membiarkan pihak lain juga merasakan pahitnya kehilangan, mungkin akan ada efek yang tak terduga. Ide konyol macam apa ini? Ini hanya akan membuat orang semakin menjauh. Anda khawatir pada Nona Lu, bukan? Sudah tahu masih bertanya. Nona Lu telah menanggung banyak penderitaan. Jadi solusi untuk penderitaan itu adalah Membuat orang yang memulai masalah membayar harganya. Pak Su, Pak Mo sedang rapat. Kau tidak tahu siapa aku. Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk. Ada apa ini? Kak Yun Sheng, kau akhirnya kembali dari perjalanan dinas. Mereka tidak mengizinkanku bertemu denganmu. Bahkan Direktur Su berani mereka hadang. Benar-benar keterlaluan? Maaf, Pak Mo. itu Tian-Tian, Asisten Lin. kau ke bagian keuangan. Asisten Lin, saya punya orang tua dan anak-anak yang harus dihidupi. Ambil bonus gaji 1 bulan. Baiklah. Kak Yun Sheng, kau sibuk apa akhir-akhir ini? Aku bahkan tidak bisa bertemu denganmu. Tentu saja aku sibuk dengan urusan seumur hidup. Apa maksudmu? Kak Yun Sheng, sepertinya aku sedang bermimpi. Kalau begitu, teruskan saja. Sampai hari kau terbangun dari mimpi itu. Halo Nona, pesanan kilat Anda. Terima kasih. Baik, jangan lupa beri bintang 5 ya. Sampai jumpa. Mo Yun Sheng, apakah ini kejutan yang kau berikan padaku? Kau harus datang. Kalau tidak, kau akan melewatkan pertunjukan bagus. Apa maksudmu? Gaunnya sudah kusiapkan untukmu. Kau akan selalu menjadi pemeran utamaku. Bagus tidak? Bagus, kau terlihat bagus memakai apa saja. Aku ingin pesta pernikahan termegah. Semua keluarga terpandang harus datang. Tentu saja. Meskipun kau tidak meminta, aku juga akan mengundangnya. Kak Yun Sheng, kenapa membawaku ke sini? Ini pesta pertunangan yang disiapkan untukmu. Semua orang menunggumu. Benarkah? Aku sudah lama menantikan saat ini. Aku juga telah membayangkan momen ini berkali-kali. Tapi sekarang, semua ini terlihat seperti lelucon. Lu Sisi. Yun Sheng, apa maksudmu? Mo Yun Sheng, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau pikir aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan? Anak itu ancaman apa bagimu? Sampai kau harus bersusah payah menyingkirkannya. Kau menyelidikiku? Ya, aku menyelidikimu. Karena aku menyadari aku semakin tidak mengenalmu. Aku salah menilai orang. Tidak pernah benar-benar melihat siapa dirimu. Kau dan aku pada dasarnya adalah orang yang sama. Bukan begitu? Mengapa harus membersihkan diri seperti itu? Aku bisa mengakali kalian semua, tetapi tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa mengecewakanku. Kita sama sekali bukan orang yang sama. Setidaknya aku tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Tidak bersalah? Anak itu menghalangi jalanku. Dia memang harus menghilang. Satu-satunya yang kusesali adalah tidak menahan diri untuk memberimu bocoran sebelumnya. Kalau tidak, Lu Sisi, sekarang sudah menjadi orang yang tidak berguna. Kau tidak tahu malu. Kalian semua bersekongkol membodohiku. Dulu aku sangat mencintaimu. Meskipun ada anak itu.
Lu Sisi tidak mengancammu sama sekali. Mengapa kau melakukan semua ini? Mencintaiku? Akuilah. Kau sebenarnya belum belajar mencintai. Yang kau sebut cinta padaku hanyalah alasan untuk melawan keluargamu. Kau menganggap semua orang sebagai alat, termasuk dia, Lu Sisi. Lalu, apa hakmu mengatakan kau mencintaiku? Lihat, inilah yang kau sebut cintamu padaku. Kau terobsesi dengan tubuhnya. Namun di bibirmu mengatakan mencintaiku. Yang kucintai hanyalah Sisi. Dia adalah satu-satunya Nyonya Mo. Bapak Su, apakah Anda dan bapakmu sudah putus? Kerja sama dengan Mo Group sepenuhnya terhenti. Apa artinya ini bagi Su Group? Tolong berikan tanggapan. Bapak Su, tolong berikan tanggapan. Bapak Su, Bapak Su, Bapak Su, tolong berikan tanggapan. Su Weining. Betapa bodohnya aku mempercayaimu. Mendidikmu sebagai pewaris, apa saja yang sudah kau lakukan. Bapakmu mengingat hubungan masa lalu kita dan tidak terlalu mengejar masalah ini, tapi keluarga Su tidak bisa tidak tahu malu. Mulai hari ini, kau bukan lagi anggota keluarga Su. Kembalikan semua kartu dan kendaraan. Pulanglah ke tempat asalmu. Mo Yunsheng, apakah kalian perlu setegak ini? Lu Sisi, kau melakukan begitu banyak hal yang keji. Bagaimana bisa kau masih berani muncul di hadapanku? Lu Sisi, kau memang sebodoh dulu. Pantas saja Yunsheng menipumu berkali-kali. Apa maksudmu? Kau tahu, sebenarnya kau tidak perlu membenciku, karena pembunuh anakmu adalah Mo Yunsheng. Kisong tidak memberitahumu? Agar kamu tidak hamil, Yunsheng rutin suntik KB. Meskipun kamu sudah berusaha keras, tidak minum pil KB, kamu juga tidak akan hamil anak yang sehat. Aku kasihan padamu. Kalau tidak, saat kamu bercerai nanti, harus membiayai anak sakit. Mendengarnya saja aku sudah merasa kasihan. Nona Lu, meskipun urusan suntik KB Yunsheng dulu itu benar, tapi beberapa kali pemeriksaan kehamilan, anak itu sehat. Aku tahu kamu sangat menantikannya, dan juga sangat peduli pada anak itu. Aku juga sangat menyesal atas kejadian setelahnya. Sisi, kamu di mana? Mengenai suntik KB itu, mari kita bicarakan saat bertemu. Apanya lagi yang ingin kamu jelaskan? Bukan, ini hanya alasan. Maafkan aku, tapi itu sudah berlalu. Apakah urusan yang sudah berlalu itu bisa dianggap tidak pernah terjadi? Kalau Subening tidak memberitahuku, apakah kamu berencana menyembunyikannya dariku seumur hidup? Sisi. Apakah kamu berniat menyembunyikannya dariku selamanya? Kalau saja Su Beining tidak memberitahuku. Sisi. Asisten Lin, sepertinya Sisi dalam masalah. Bantu aku melacak lokasi ponselnya. Ponselnya tertinggal. Ada CCTV di dekat sini. Cari tahu kemana dia pergi. Dia harus ditemukan. Sisi, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Barang-barangnya sudah siap? Apa kamu yakin ingin melakukan ini? Bukankah kamu bilang, aku sekarang sangat berarti bagi Mo Yunsheng? Aku ingin melihat seberapa penting diriku. Kak Wen Yu, sudah waktunya memberinya petunjuk. Bapak Mo, ini adalah kejelasan maksimal dari rekaman pengawasannya. Sinkronkan rute mobil ini padaku. Bapak Mo, selamat atas bersatunya kembali Anda dengan Sisi. Dia diculik. Aku sedang mencari mobil itu sekarang. Apa katamu? Tenanglah. Sudah memeriksa lokasi ponselnya? Ponselnya tertinggal,
Hanya bisa melacak sampai lokasi kecelakaan. Aku pernah memberinya sebuah gelang pemantau yang ada lokasinya. Aku akan mengirimkan akun dan kata sandinya padamu. Baik. Nanti ingat ikat aku, jangan terlalu kencang ya. Jika dia tidak menemukanku, aku masih bisa menyelamatkan diri. Kak Wenyu. Lokasinya menghilang. Subening, mengapa kau melakukan ini kepadaku? Mengapa? Kita dulu adalah teman baik. Bagaimana bisa jadi seperti ini sekarang? Teman? Apa aku pantas jadi temanmu? Ya, takdir pernah menyatukan kita. Aku bahkan sempat mengira kita sama. Saling berempati, saling menghangatkan. Selamat pagi, Kepala Panti. Selamat pagi, Kepala Panti. Selamat pagi, Sisi. Ayahmu datang menjemputmu. Pulanglah bersamanya. Nah, ini untukmu. Jangan lupakan aku ya. Sampai kau bilang kau akan pergi, Ayo kita pergi. baru aku sadar. Oh, kita memang tidak sama. Ayo kita main petak umpet. Baiklah, kalau begitu kau cari aku dulu ya. Baik. Kalau begitu, aku mulai menghitung ya. 1, 2, 3. Aku tidak terima. Kenapa kita sama-sama terbuang? Kebahagiaanmu bisa ditemukan hanya dengan uluran tangan. Sedangkan aku hanya bisa menemukannya di sudut yang gelap. Bahkan identitasku pun tidak bisa terlihat. Apa kau tahu apa yang sudah aku alami? Untuk mendapatkan semua yang kuinginkan, yang kuperjuangkan dengan susah payah, kau bisa mengambilnya dengan mudah. Kenapa? Kamu seharusnya tidak kembali lagi. Kehadiranmu membuat kegagalanku semakin konyol. Jadi, dalam akhir yang sudah kamu rencanakan, Menghilanglah, Su Beining. Jangan sampai kamu terus-menerus melakukan kesalahan. siapa bilang ini salah? Aku sedang memperbaiki kesalahan. Kamu seharusnya sudah tewas dalam kebakaran di panti asuhan itu. Yun Sheng menderita karenamu. Mengira orang yang menyelamatkannya adalah aku. Sungguh takdir yang ironis. Su Beining. Lepaskan aku. Lepaskan aku, Su Beining. Su Beining, kamu gila? Su Beining, kembalilah. Kembalilah, Su Beining. Su Beining. Aku melihatmu. Cepat keluar. Cepatlah keluar. Aku masuk. Aduh. Kenapa dia belum datang mencariku? Aku sudah sampai sini. Mana dia? Aduh, Sisi, apa yang kamu lakukan? Aku dengar seperti ada orang di dalam. Di dalamnya ada listrik. Guru tidak mengizinkan masuk. Aku akan mencari guru. Aduh, Benin. Aku tidak akan mencari guru. Masuk atau tidak ya? Benin, kenapa belum datang juga? Aduh, sudahlah. Kakak. Kamu baik-baik saja? Kakak.
Sisi, Yunsheng. Mo Yunsheng. Aku pernah menyelamatkanmu dari api sekali. Sekarang giliranmu menyelamatkanku. Sisi, ternyata orang itu adalah kamu. Selalu kamu. Aku tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Aku sesak napas karena asap saat menyelamatkanmu. Kamu harus bertanggung jawab. Sesak napas lagi. Aku bilang, tidak ada yang mengurusku? Xiao Wenyu, kenapa kamu di sini? Tanyakan padanya. Sudah pulang. Lu Sisi, Ada apa? Aku sesak karena asap lebih lama darimu, tapi tidak sepertimu kan? kepalaku pusing sekali. Aku ingin minum sup akar teratai gababi. Aku akan meminta Kak Chen untuk membuatnya untukmu. Aku ingin sup buatanmu. Aku berani membuatnya, kamu berani meminumnya. Ini buat kamu, minum saja. Tidak ada racunnya. Kenapa piyama ada di sini? Pipi piyama apa? Aku kangen sekali, Sisi. Sisi? Sisi. Sisi. Piyamaku, masa aku tidak tahu di mana aku meletakkannya? Saat aku tidak ada, apa kamu mengenangku dengan piyamaku itu? Mungkin kamu lupa menyimpannya. Dulu aku tidak punya hak untuk menginap di kamarmu. Selalu Anda yang mulia yang datang ke istanaku untuk mengunjungiku. Jangan pergi. Baru pulang sudah membuat keributan besar. Dasar pembawa sial. Aku ini sungguh. Ini, wanita pembawa sial, aku benar-benar. Aku yang membawanya kembali. Mulai sekarang dia tidak akan pergi lagi. Kamu sudah gila? Aku sangat sadar sekarang. Kuharap kamu juga bisa lebih sadar. Jangan lakukan hal-hal yang merusak hubungan kita sebagai suami istri lagi. Baik? Bagaimana dengan Benin? Bukankah kalian akan menikah? Dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kamu tidak bisa membedakan mana yang majikanmu lagi? Berani mendorongku? Tuan Besar berkata, dia bisa mengadopsimu dari panti asuhan, dan dia juga bisa mengusirmu kapan saja. Hari ini adalah hari terakhir. Jika kamu tidak pergi, aku yang harus pergi. Nona Besar, tolong jangan mempersulit kami, para pekerja. Kalian semua pembohong. Kenapa kalian melakukan ini padaku? Nona Su, Ada apa kalian mencariku? ada yang menuduh Anda melakukan penahanan ilegal. Mohon ikut kami. Aku tidak melakukan apa-apa. Apa kalian punya bukti? Mohon kerjasama dalam penyelidikan kami. Kenapa kamu tidak pergi ke kantor? Saya sudah mengambil cuti tahunan. Apa terjadi sesuatu di kantor? Tidak ada apa-apa, mari kita berkencan. Saya belum ganti baju. Saya sudah bermimpi tentang adegan ini berkali-kali. Sehingga ketika saya benar-benar berada di dalamnya, rasanya seperti mimpi juga. Jika ini mimpi, maka kita jangan pernah bangun. Nona Lusisi. Maukah kamu menikah denganku lagi? Jika ini yang terakhir kalinya, saya mau.
hal-hal yang belum selesai didaftar. Kita masih punya seumur hidup untuk menyelesaikannya. Selama saya tidak ada, apa yang sebenarnya saya lewatkan? Itu sudah tidak terlalu penting lagi. Asalkan hasilnya bagus. Anak cucu pasti punya nasib baik sendiri. Wah, selamat ya. Selamat. Sisi? Selamat. Terima kasih, kamu selalu bersungguh-sungguh. Selamat ya. Dr. Ki, terima kasih atas perhatianmu selama ini kepadaku. Anakku dan Yun Sheng ingin mengangkatmu sebagai ayah baptisnya. Itu. Saya sudah sembuh. Kalau begitu selamat ya, selamat. Bersulang. Selamat. Kenapa? Kamu mau apa? Mengambil alih kendali. Istriku, Jangan menggangguku, aku sedang sibuk. kamu tidak pulang ke rumah selama beberapa hari karena proyek ini. Membuatku kesepian di rumah. Tega sekali. Jangan terlalu menerapkan standar ganda. Saat kamu sibuk, aku tidak pernah mengomelimu. Sudah jadi suami, harus belajar lebih dewasa dan pengertian. Suamimu yang dewasa dan bijaksana ini membawakanmu kabar baik. 30% saham. Ibu tiriku pasti sangat kesal. Putrimu itu. Anak pembawa sial apa-apaan dia ini, seperti lintah darat jenis baru saja. Putraku yang pewaris. 30% saham. Kenapa tidak kau berikan saja seluruh perusahaan kepadanya? Mosi adalah pemegang saham terbesar di Lucy. Mereka kompak sekali sebagai suami istri. Ayah kandungnya seperti aku ini tidak bisa berbuat apa-apa. Aku juga membawakanmu kabar baik. Kabar baik apa? Dia sudah kembali.